Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di kaidah yang kelima, yaitu min lawazimi tauhid al-khawfu minasyirki. Di antara konsekuensi bertauhid adalah wajib takut dari kesyirikan. Karena kesyirikan ini perkara yang membahayakan, di antaranya yang Allah sebutkan dalam banyak ayat. Yang pertama, dosa syirik ini enggak diampuni oleh Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Sehingga wajib kita takut. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, dosa kesyirikan dengannya. Dan Allah mengampuni yang di bawah kesyirikan. Taib, bukankah dosa diampuni semuanya oleh Allah? Seperti dalam ayat yang lain surah Zumar mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa termasuk kesyirikan. Jawabannya benar. Jadi maksud dosa syirik enggak diampuni itu kalau belum tobat, terbawa mati. Ya. Aila yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa musyrik. Penjelasan para ulama, Allah tidak mengampuni kesyirikan itu, yakni Allah tidak mengampuni hamba yang laqiyahu, yang hamba ini meninggal. Wa huwa musyrik, dalam keadaan dia berbuat syirik, belum tobat. Berarti maknanya dosa yang di bawah kesyirikan walaupun tidak tobat, walaupun belum sempat tobat, itu diampuni Allah bagi yang Allah kehendaki saja. Kalaupun Allah enggak ampuni, harus disiksa, maka tidak kekal di neraka. Itu bedanya antara dosa syirik dengan dosa yang di bawah kesyirikan. Jadi jangan disalahpahami, tidak diampuni itu kalau terbawa mati belum tobat. Tapi kalau bertobat dari kesyirikan, kekufuran, Allah mengampuni semuanya dosa-dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya. Maka yajibu 'alal muwahhid, maka wajib bagi setiap orang yang bertauhid, setiap orang beriman, setiap orang Islam wajib an yakhafa minasyirki. Wajib takut dari kesyirikan. Wajib itu berarti kalau tidak dilakukan berdosa dia. Kalau ada orang Islam merasa aman dari jatuhnya kesyirikan, misalnya dia mengatakan, tenang, saya kan sudah bersyahadat, saya sudah sholat, saya sudah aman dia dari jatuhnya kesyirikan, maka ini berarti berdosa dia, telah melakukan keharaman. Karena bagaimana tidak para jemaah, Nabi Ibrahim saja doanya agar dijauhkan dia dan anak cucunya nyembah berhala. Nabi Ibrahim itu bapak moyangnya tauhid. Ya. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah dan anak keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat syirik. Makanya kata para ulama, wa man ya'man ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang merasa lebih aman setelah Nabi Ibrahim berdoa demikian? Maka jelas ya, orang Islam yang tidak takut kesyirikan ini haram, melakukan keharaman. Lalu di surah yang lain, yaitu di surah
Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, Al-Maidah ayat 72. Kita wajib takut kesyirikan itu sebab Allah berfirman, dan ini adalah Allah hikayatkan ucapan Nabi Isa kepada kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang zalim, yakni zalim kepada Allah dengan berbuat kesyirikan, tidak akan mendapat pertolongan sama sekali. Wa ma lidzalimina min ansar. Segi penilaiannya para jemaah, kalau Allah mengharamkan surga kepada orang berbuat syirik, maka wajib kita untuk menanamkan rasa takut kita kepada Allah jatuhnya kepada kesyirikan. Ya. Dan pengharaman surga ada dua macam. Yang pertama pengharaman abadi, pengharaman yang total bagi orang musyrik atau orang Islam yang berbuat kesyirikan dengan syirik yang besar. Kalau orang Islam berbuat syirik, syiriknya syirik kecil, itu kalaupun masuk neraka tidak kekal. Jadi yang syirik menyebabkan kekal di neraka itu syiriknya syirik akbar. Apa itu syirik akbar, jemaah? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa, seperti ruku, seperti sujud. Ya. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada wali yang telah meninggal. Misalnya ya Badawi, ya Rafi'i, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Minta kepada wali. Urzuqni, mintalah aku rizki, selamatkan aku, atau minta anak keturunan, ya wali, ya Syekh, ya Nabi, ya malaikat, ya Jibril. Itu doa. Ya, doa huwal ibadah. Doa itu ibadah yang harus dipalingkan hanya untuk Allah. Atau contoh yang lain, menyembelih dalam rangka pengagungan. Menyembelih itu jemaah mengalirkan darah hewan, menggorok leher hewan, itu ibadah dalam rangka pengagungan. Makanya diperintahkannya hanya untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Allah dan berkurbanlah untuk Allah, menyembelihlah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah Muhammad bahwasanya salatku dan menyembelihku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Jadi kalau ada orang Islam menyembelih dalam rangka pengagungan untuk misalnya jin, untuk misalnya Nyi Roro Kidul misalnya, maka ini syiriknya itu bukan syirik kecil ya Pak. Syirik besar yang membatalkan syahadatnya, yang kalau meninggal belum taubat kekal di dalam neraka. Setiap orang yang berbuat demikian, maka kita katakan dia telah berbuat syirik. Ya. Namun orangnya jemaah ya, orangnya apakah otomatis musyrik orangnya? Ahli sunnah wal jamaah dalam memponis, dalam menghukumi itu kepada dua arah jemaah. Satu, menghukumi itu kepada al-fi'il, perbuatan. Maka kalau kepada perbuatan ini tidak ada syarat apapun, siapa orang yang berbuat syirik dengan syirik yang besar, maka dia telah berbuat kesyirikan. Jadi tidak ada perincian, tidak ada persyaratan. Yang kedua, menghukumi itu menghukumi al-fa'il, menghukumi pelakunya, orangnya, personalnya. Maka ahli sunnah mensyaratkan tidak boleh dikafirkan kecuali kalau terpenuhi syarat, dan tidak boleh ada penghalang untuk dikafirkan. Jadi ini akidah ahli sunnah yang membedakan dengan akidahnya khawarij. Kalau akidah khawarij tidak ada dibagi antara menghukumi perbuatan dengan pelaku. Kalau orang khawarij berkesimpulan setiap orang yang berbuat syirik maka orangnya pun musyrik. Setiap orang berbuat kekufuran maka orangnya pun kafir otomatis. Kalau ahli sunnah tidak. Perbuatannya kufur, perbuatannya syirik, tapi orangnya tidak dikafirkan, orangnya tidak dimusyrikkan sehingga terpenuhi syarat. Apa syaratnya dan apa penghalangnya? Syaratnya adalah lawan dari penghalangnya. Syaratnya al-ilmu. Penghalangnya berarti al-jahlu. Syaratnya al-aqlu, berakal. Berarti lawannya, penghalangnya adalah al-junun.
Jadi kalau ada orang gila berbuat syirik, apakah ada orang gila yang kita katakan musyrik? Tidak, karena gila. Ya. Atau ada orang berbuat syirik karena kebodohan. Apakah orang yang kita katakan musyrik? Al-jawab tidak. Karena kebodohan itu menghalangi untuk dihukumi. Ya, kejahilan itu. Contoh yang lain lagi, syaratnya adalah al-bulug, balik. Dan penghalangnya adalah as-sigar. Kalau ada anak kecil coba. Anak kecil nyembah berhala misalnya. Atau anak kecil mencaci maki Allah dan Rasulnya. Perbuatan anak kecil ini perbuatan kekufuran. Tapi anak kecil ini apakah kita katakan dia kafir? Al-jawab la. Dia tidak kafir. Tapi ya harus dijelaskan. Harus kita larang. Gak boleh nak. Ini haram, ini kesyirikan. Gak boleh. Tapi anak ini gak boleh diponis dia kafir. Kenapa? Karena ada penghalang untuk dikafirkan, yaitu as-sigar. Sigar, yang kecil belum balik. Ya. Demikian pula di antara syarat al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu melakukannya karena kemauan sendiri. Lawannya sebagai penghalang dikafirkan, dimusyrikan adalah al-ikrah. Al-ikrah, yaitu keterpaksaan. Makanya Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh orang-orang musyrikin, ya, maka Ammar bin Yasir diperintah memuji sesembahan, memuji berhala, dan diperintah untuk mencaci maki Rasulullah. Nanti akan dibebaskan dari siksaan. Maka Ammar karena tidak kuat merasakan azab siksaan orang-orang musyrikin Mekah saat itu, maka dengan terpaksa Ammar melakukan. Dia puji-puji sesembahan mereka orang-orang musyrik dan dia caci maki Rasulullah. Maka setelah itu segera Ammar dengan penuh kesedihan dan menangis dia mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, ma zala yu'adzibuni hatta sababtuka. Ya Rasul, mereka terus nyiksa saya. Orang-orang musyrik terus menyiksa saya sehingga saya mencaci maki engkau ya Rasul. Lalu Nabi tanya, kaifa tajidu qalbaka? Lalu bagaimana perasaanmu? Hatimu bagaimana? Kata Ammar, ya Rasulullah, qalbi mutmainnun bil iman. Kalau hati saya tidak masalah ya Rasul. Hati saya tetap tenang, tentram, tumakninah dalam iman. Maka akhirnya apa kata Nabi? Fa in adu fa'ud. Kalau mereka mengulang, menyiksamu lagi, maka kamu ulangi lagi caci maki saya, tidak apa-apa kata Nabi. Ammar bin Yasir ini melakukan kekufuran. Mencaci maki Rasul bagaimana tidak kufur? Memuji-muji sesembahan berhala orang musyrik bagaimana tidak kufur? Namun Nabi tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena melakukannya terpaksa. Ini akidah ahli sunnah jemaah. Jadi ahli sunnah itu tidak gegabah dalam memponis orang personal, tidak. Tapi yang diponis secara mutlak itu adalah perbuatan. Orang berbuat ini, orang melakukan ini, itu syirik, kufur, bid'ah. Ini perbuatan. Adapun orangnya tidak serta-merta. Ya. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah yang membedakannya dengan kaum atau kelompok khawarij. Taib, jadi para jamaah, orang berbuat syirik kepada Allah maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya di neraka. Ya. Lalu yang kedua, keharaman surga itu keharaman yang sementara. Jadi diharamkan surga sementara, nanti tetap masuk surga. Ini bagi siapa? Bagi orang yang berbuat dosa, yang dosa itu di bawah kesyirikan. Seperti syirik kecil, seperti perbuatan-perbuatan bid'ah yang bukan mukaffirah, seperti perbuatan kabirah, perbuatan dosa-dosa besar, berzina, minum khamar. Maka ini adalah kalaupun diancam diharamkan neraka, ini pengharamannya sementara saja, tidak kekal abadi, sementara saja. Tapi kalau syirik keharamannya abadi, yakni haram selama-lamanya masuk surga. Jelas jemaah? Maka jangan heran kita kalau mendapati ada perbuatan dosa yang diancam dengan tidak masuk surga, diharamkan surga, tapi dosanya bukan kesyirikan dengan syirik yang besar. Berarti maksud tidak masuk surga itu sementara. Tidak masuk surga, diharamkan surga sementara. Contoh, wanita yang berpakaian tapi telanjang, apa kata Nabi SAW?
lam yadkhulna al-jannah wa lam yajidna rihaha. Wanita yang kasiat ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang, wanita muslimah yang berpakaian tapi telanjang, yakni berpakaian tapi masih terbuka auratnya, dia tidak pakai jilbab, dia kelihatan betisnya, kelihatan tangannya di hadapan yang bukan mahram, keluar rumah misalnya, maka kata Nabi wanita ini tidak akan masuk surga. Wanita ini tidak akan cium aroma surga. Pertanyaannya, yakni kafir? Jawabannya tidak. Karena wanita yang berpakaian telanjang selama dia muslimah tidak kafir. Terus maksud diancam tidak masuk surga sementara. Diancam tidak akan cium bau surga, aroma surga sementara. Ya. Karena yang kekal abadi tidak akan masuk surga orang yang berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar. Baik, yang ketiga para jemaah, dalil yang menunjukkan kita wajib takut terhadap kesyirikan adalah Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim tadi. Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim doanya alaihissalam? Ya, wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai ya Allah, jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman. Maka kota Mekah itu sampai sekarang jemaah, ya, dan sampai hari kiamat, karena ada jaminan dari sebab doa Nabi Ibrahim, negeri yang aman. Maka tidak ada di Mekah kerusuhan, tidak ada demonstrasi, tidak ada keributan di Mekah itu, dan itu sampai hari kiamat. Karena Nabi Ibrahim telah mendoakan. Lalu doanya lagi, wajnubni, dan jauhkan aku, wabaniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Apa menyembah berhala? Syirik. Makanya kata para ulama, ketika Nabi Ibrahim berdoa demikian, ya, kata para ulama seperti berkata Ibrahim At-Taimi, seorang ulama salaf, man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi orang yang merasa aman dari bencana setelah Nabi Ibrahim? Ini jangan merasa aman dari jatuhnya kepada kesyirikan. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Bagaimana dengan yang besar? Yang kecil saja Nabi katakan, aku paling khawatir menimpa kalian. Dan yang disabdakan kepada para sahabat. Kalau Nabi khawatirkan para sahabat terjatuh kepada syirik yang kecil, tentu kita lebih pantas. Kita yang bukan sahabat, yang bukan tabi'in, kita ini jauh dari masa kerasulan, lebih pantas untuk jatuh kepada kesyirikan yang kecil tadi yang Nabi khawatirkan. Ya. Maka ini dalil yang ketiga. Wajibnya kita takut kepada kesyirikan, doa Nabi Ibrahim. Demikian pula yang keempat, jemaah. Allah berfirman yang menyebabkan kita wajibnya takut kepada kesyirikan dalam surah Az-Zumar ayat 6465. Kata Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh kata Allah, aku telah wahyukan kepada engkau Muhammad, dan juga aku telah wahyukan kepada nabi-nabi rasul sebelummu Muhammad. Apa wahyunya ya Allah? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahyunya itu yang Nabi Muhammad diancam, yang para nabi rasul dulu juga diancam oleh Allah, kalau kamu berbuat syirik maka benar-benar pasti, benar-benar niscaya amalanmu akan hancur. Berjemaah, ayat ini mengerikan, menggetarkan. Nabi Muhammad loh yang diancam Allah, para nabi rasul yang diancam Allah, maka kita lebih pantas diancam oleh Allah. Yaitu ancamannya apa? Kalau berbuat syirik, amalan kita hangus, batal. Ya, membangun masjid harga 1 miliar batal, hangus, tidak bermanfaat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kami hadapi amalan mereka yang dulu dilakukan ketika di dunia, karena mereka berbuat syirik, karena mereka rusak akidahnya, maka kami jadikan amalannya itu seperti debu yang berterbangan.
Sholatnya hangus, zakat, puasa, haji, umroh hangus, bangun masjid 1 miliar hangus. Apa tidak mengerikan? Apa ini tidak menunjukkan wajibnya kita takut jatuhnya kepada kesyirikan? Ini baru dari ayat-ayat para jemaah ya. Jadi yang pertama dosa syirik nggak diampuni Allah. Yang kedua Allah haramkan surga. Yang ketiga Nabi Ibrahim saja doanya berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Dan yang keempat amalan akan dihancurkan oleh Allah. Amalan soleh yang kita capek, kita bangun tahajud capek, kita keluarkan miliaran rupiah untuk sedekah, jemaah, namun sia-sia. Ya, namun sia-sia. Maka yang cerdas itu bukan hanya menganjurkan manusia beramal. Fadilah sholat dijelaskan, fadilah sedekah dijelaskan, fadilah haji umroh, fadilah bangun masjid. Tapi nggak dijelaskan apa pokoknya, apa pondasi amal, apa yang menghancurkan amal. Ini dai seperti ini dolim dia. Ini hanya manusia beramal, manusia beramal. Gak dijelaskan apa penghancur amal, apa pondasi amal supaya amal kita diterima Allah. Sehingga banyak orang hanya semangat beramal, tapi tidak paham apa pondasi amal, tidak paham apa penghancur amal. Ini kedoliman para jemaah. Maka dai itu wajib menjelaskan kesyirikan kepada umat, wajib menjelaskan tauhid kepada umat. Sekarang dari hadis-hadis contohnya yang menyebabkan kita wajib takut jatuh kepada kesyirikan para jemaah. Nabi bersabda dari hadis Ibnu Mas'ud, "Man mata wa huwa yad'u min dunillah." Siapa yang meninggal. Jadi syaratnya itu meninggal. Siapa yang meninggal sementara belum taubat, dia pernah meminta, berdoa kepada selain Allah, maka kata Nabi, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka dan tentu kekal di dalam neraka. Ya, jadi syaratnya itu meninggal. Makanya Bapak Ibu sekalian, pendapat yang benar ya, ada khilaf ulama, apa hukum orang kalau murtad tentang amalan. Pendapat yang benar adalah pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad, yaitu manusia ketika murtad batal amalannya, syaratnya kalau meninggal. Ini kalau cuma semata-mata murtad saja, itu amalan itu belum hangus. Ada orang Islam murtad masuk Kristen misalnya, amalan dia nih, amalan orang Islam ini menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad itu belum hangus cuma, masih ada. Nanti kalau taubat masuk Islam lagi, amalannya tetap utuh, tidak hilang satupun. Kan sudah murtad. Iya, karena murtad menggugurkan amal itu syaratnya kalau meninggal. Wa man yartadid minkum an dini fayamut. Ini surah Al-Baqarah. Dan inilah yang benar pendapat madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Siapa yang murtad dari agama Allah sementara dia mati, yakni mati dia, bahwa kafir, mati dalam keadaan murtad, tidak tobat, maka faqad habita amaluhu, maka batal, gugur amalannya. Jadi syaratnya mati. Berbeda dengan madhab Hanafi, berbeda dengan madhab Maliki. Kalau menurut madhab Hanafi, madhab Maliki, semata-mata murtad saja itu sudah otomatis. Ya, ayatnya ya seperti ayat yang tadi, dalilnya. Ya. Ini kalau murtad, kalau berbuat syirik, gugur amalan. Jadi semata-mata murtad, semata-mata berbuat syirik langsung. Namun yang benar tidak, coba. Kalau mati belum tobat. Maka dalam hadis pun siapa yang meninggal lalu dia berbuat syirik dalam keadaan kufur, belum tobat. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang murtad otomatis langsung amalannya hancur. Kalau taubat masuk Islam, berarti dia dari nol lagi. Masuk Islam, ya kan? Amalan-amalan dulu hangus sudah, berarti dia harus dari nol lagi. Dan ini pendapat yang lemah. Dan juga ini pendapat membuat kaum muslimin nanti putus asa. Makanya kata para ulama, pendapat Syafi'i, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanbali, itu yang membuat semangat dan yang membuat orang tidak putus asa. Dan itu pendapat yang kuat. Ya. Lalu hadis Jabir, man laki Allah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah.
Siapa yang bertemu Allah yang meninggal. Lihat lagi-lagi disebutkan siapa yang mati, siapa yang mati, siapa yang mati. Dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun akan masuk surga. Sebaliknya waman laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Siapa yang meninggal berbuat syirik kepada Allah maka dia akan masuk neraka. Maka hadhihi nusus kulluha tadullu ala wujubil khauf. Nas-nas ini ayat dan hadis-hadis tadi menunjukkan wajibnya kita takut kepada kesyirikan wal hadar minhu dan wajibnya kita berhati-hati. Ya. Maka panjenengan kalau ada ulama, ada ustadz, ada kiai yang menjelaskan kesyirikan, menjelaskan tauhid itu harus senang, jangan malah dibenci. Halah ngomongnya syirik, musyrik. Kadang-kadang kaum muslimin gitu, sehingga nggak paham-paham. Ada dai yang menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik, menjelaskan sunnah, menjelaskan bid'ah, menjelaskan iman, menjelaskan kufur, malah dibenci. Dianggapnya memponis, mudah memponis, serampangan. Walaupun memang ada pada zaman seperti kelompok Khawarij. Gampang sekali memponis kafir, syirik, musyrik. Makanya kita katakan tadi, kita tidak boleh seperti berakidahnya orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu kan mereka mengatakan pemerintah kita ini kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini kekufuran dan orangnya, pemerintahnya kafir, yang membantunya aparatnya kafir, rakyat yang tidak mengkafirkan pemerintah juga kafir. Ini kafir berantai. Maka mereka halalkan darahnya. Maka suka ada kasus-kasus biasanya kalau bulan Ramadan tuh cuma menjelang Ramadan, baru Ramadan suka ada bom bunuh diri atau pengeboman atau kasus pembunuhan kepada aparat. Ini kelompok sesat ini. Yang masyarakat sayangnya itu juga disebut Wahabi. Kami juga suka disebut Wahabi di masyarakat begitu. Padahal kita sangat benci dengan aliran itu yang suka gampang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Jadi di masyarakat itu repot. Setiap yang begitu tuh Wahabi, setiap yang begini Wahabi. Jadi nggak ada standar yang benar tentang Wahabi itu cuma. Wahabi itu kayak apa? Bingung sendiri sebenarnya. Jadi tolong diperhatikan, kita harus mempelajari apa itu syirik, mempelajari apa itu kufur. Sebagaimana ini manhajnya Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Karena nas yas'alu Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, orang-orang itu kalau nanya Rasulullah, kalau bertanya kepada Kanjeng Nabi, orang-orang itu kalau tanya kebaikan. Kalau saya enggak. Kata Hudzaifah, kalau saya justru nanya itu kejelekan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Karena saya khawatir kejelekan ini akan nanti menimpa saya. Kalau saya tidak tahu ini kejelekan, ini keburukan, saya bisa jadi jatuh nantinya kepada keburukan. Maka ini cerdas. Sehingga kita pun supaya tahu tauhid, ya pelajari apa itu syirik. Supaya tahu itu iman, maka pelajari apa itu kekufuran. Supaya kita tahu apa itu sunnah, pelajari apa itu bid'ah. Itu jemaah. Baik, kita ambil pelajaran dari beberapa ayat di atas dan hadis-hadis di atas. Yang pertama, khuturatu asyirik. Bahaya kesyirikan itu mayali berikut ini. Yang pertama, anallah ta'ala la yaghfiruhu. Allah Ta'ala tidak mengampuninya kalau dosa syirik terbawa mati. Yang kedua, annal musyrik haramun alaihil jannah. Bahwa orang yang berbuat syirik diharamkan atasnya surga. Kalau syiriknya syirik besar, diharamkan surga selama-lamanya. Kalau syiriknya syirik kecil atau maksiat dosa besar, maka diharamkan surga hanya sementara. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ahlul jannah itu ada dua golongan. Ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga itu mantan neraka. Maka kata para ulama, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, dukhulul jannah itu ada dua kelompok. Yang pertama dukhulul jannah ibtidai, dan yang kedua dukhulul jannah intiqali. Masuk surga pertama kali, dan yang kedua masuk surga itu perpindahan dari neraka. Yang disebut dengan, kalau Nabi menyebutnya al-juhanamiyun, yaitu mantan-mantan penghuni neraka. Ya, nanti ada tandanya itu Pak. Ada itu kalau mantan penghuni neraka nanti ada tandanya. Maka semoga yang hadir di masjid ini, semoga sekarang yang hadir di masjid ini semuanya masuk surga bighairi hisabin wala adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang ketiga, annal musyrik syirkan akbar.
bahwa orang musyrik, orang berbuat syirik dengan kesyirikan yang besar, halalud dam wal mal, dihalalkan darahnya, yang boleh dibunuh, dan dihalalkan hartanya. Maksudnya boleh dibunuh itu kalau di medan peperangan. Karena orang musyrik ada yang haram dibunuh seperti tetangga kita. Orang musyrik, orang kafir, ya jemaah, mau Kristen kayak mau Hindu, mau Buddha, tetangga kita nggak boleh dibunuh. Jadi jangan salah paham. Kalau seandainya orang Islam perang sama Islam, misalnya gara-gara rebutan sesuatu, ya jemaah, itu nanti hukumnya asalnya nggak boleh dirampas hartanya, nggak boleh sebagai tawanan peperangan, nggak boleh. Yang boleh jadikan tawanan dan boleh dibunuh itu adalah orang kafir dalam peperangan. Bahkan orang kafir pun kalau kondisi aman nggak boleh dibunuh. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir musta'man, kafir dhimmi, maka tidak akan cium bau surga, kata Rasulullah. Kafir mu'ahad seperti turis. Kafir mu'ahad, orang kafir yang tinggal di negeri mereka namun masuk atas izin pemerintah Islam resmi, dia pakai paspor, ada izin masuk. Kafir mustaman, orang kafir yang tinggal di negeri mereka namun atas jaminan seorang muslim. Mungkin punya kerabat, punya teman, dia kafir, disuruh masuk atas jaminan saya sebagai muslim. Maka wajib semua umat Islam di Indonesia ini wajib menjamin keamanan si kafir ini, hartanya, darahnya. Dan yang ketiga kafir zimmi, kafir yang tetanggaan sama kita. Kafir yang hidup di negeri-negeri kaum muslimin. Ini semua Pak, tiga kafir ini haram dibunuh. Membunuh kafir dosa besar, tidak akan mencium aroma surga, jadi diancam dengan diharamkan neraka. Tapi haram selamanya tidak, karena membunuh ini bukan dosa kekufuran. Walaupun membunuh orang kafir ini lebih ringan dibanding membunuh orang Islam, jemaah. Orang Islam dibunuh dosanya lebih besar dibanding membunuh orang kafir, walaupun sama-sama haram. Tapi keharamannya membunuh orang Islam ini lebih berat. Sebagaimana kata Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu." Siapa yang membunuh orang beriman, membunuh orang Islam, maka balasannya jahannam, kekal di dalamnya, mendapat murka, laknat Allah, dan mendapat siksa yang pedih. Jadi berlipat-lipat siksanya kalau yang dibunuh orang Islam. Tapi kalau yang dibunuh orang kafir, kafir yang haram dibunuh ya, kafir dhimmi, turis dan semisal, maka ini lebih ringan dibanding membunuh orang Islam. Jadi hati-hati Pak. Ya, membunuh satu orang muslim itu runtuhnya dunia, runtuhnya alam semesta ini lebih ringan di sisi Allah. La zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim bi ghairi haqq. Lenyapnya dunia ini, lenyapnya alam semesta ini, hancur alam semesta ringan di sisi Allah daripada harus membunuh seorang muslim tanpa hak. Berat Pak, nggak boleh. Ya. Dosa membunuh orang Islam. Tapi bukan berarti kalau gitu kalau ada orang kafir boleh. Tetap nggak boleh. Hanya lebih ringan gitu dosa yang dibanding membunuh orang Islam. Makanya kalau nolong orang nih jemaah, ada orang mau mati, mau kelelep, harus kita pilih yang satu orang Islam, yang satu orang kafir. Kafir dhimmi misalnya, atau kafir mu'ahad, atau kafir-kafir yang kita haram membunuhnya. Mau kelelep dua-duanya, tapi kita harus pilih salah satu. Misalnya, ini seandainya, walaupun kasus kayak gini jarang, tapi seandainya. Kita pilih yang mana yang harus kita selamatkan dulu? Ya jemaah, Islam dulu. Bicaranya, ya dulu KTP ini. Masa sih mau nolong dulu KTP? Ya kita paham lah ini muslim, ini kafir. Ada tandanya, kelihatan. Ya jemaah. Bagusnya ya tolong dua-duanya. Muslim kafir tolong dua-duanya. Selamatkan nyawa mereka. Karena nyawa mereka wajib untuk kita selamatkan. Walaupun kafir. Tapi kalau harus memilih, jemaah, maka pilih yang Muslim. Ini agama, ini bagian dari akidah kita. Ya. Karena Allah pun membedakan hukum antara Muslim dan kafir. Baik. Jadi jangan salah paham, halal darah dan harta orang musyrik dengan syirik besar, artinya kalau
di dalam peperangan. Yang keempat, annasyirka mufsidun lil ibadah, bahwa kesyirikan itu merusak amalan ibadah, total hancur hangus. Kalau syirik kecil tidak merusak semuanya, tapi yang namanya syirik intinya merusak ya. Contoh riya misalnya, orang kalau sholat riya, yang rusak sholatnya saja. Adapun puasa Ramadan tetap ada, sedekah tetap ada. Tapi kalau syirik besar hancur itu semuanya amalan. Dari sejak mulai akil balik sampai dewasa hancur semuanya. Ya. Ini syirik besar dan syirik kecil yang membedakan kerusakan amal ibadah. Yang kelima, anna syirka sababun lidhanki wa tasalluti asyayatin. Bahwa kesyirikan itu sebab kesempitan dalam hidup jemaah. Arti kesempitan itu merasa sumpek, tidak ada rasa ketenangan. Perbuatan syirik ini dan juga akan dikuasai oleh syaitan, ya, dikuasai oleh syaitan. Makanya Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingatku, termasuk diantaranya berbuat kesyirikan, maka baginya kehidupan yang sempit, sumpek Pak, walaupun banyak harta. Maka yang paling lapang hidupnya orang yang bertauhid kepada Allah. Coba Pak lihat orang yang berbuat syirik kecil ya. Contohnya yang menggantungkan jimat. Itu dadanya, hatinya tidak akan lapang. Selalu takut. Takut Pak, takut. Lihat tetangganya ramai sedikit tuh warungnya. Dia sudah gemeteran itu. Opo apa saya kurang jimatnya. Dia datang lagi ke kiai yang lain, ke ustadz yang lain. Karena sekarang kiai ustadz tuh banyak juga yang jualan jimat. Karena mereka memang ada kitab-kitabnya. Ada kitabnya Pak. Ada kitabnya bahwa di dalam kitab disebutkan disuruh sholat dulu. Lalu disuruh tulis doa. Lalu doa itu disimpan di bawah sajadah. Lalu pas kita sujud, pas di tempat di jimat tersebut yang tulisannya tadi. Lalu dalam satu pekan tidak boleh dirubah sajadah tersebut. Ini salah satu contoh. Saya barusan mendengar sebuah kajian membaca kitab. Dan kitabnya itu seperti itu. Suruh nulis jimat, suruh ditempel. Ini bahaya karena ada kitabnya gitu, dibacakan kitab. Lah orang awam baca kitab berbahasa Arab, padahal ternyata sihir, ternyata jimat. Sehingga orang yang berbuat kesyirikan dia tidak akan lapang. Dia akan selalu dhank, selalu sempit. Ketika dia punya jimat dari sabuk, mau safar dia. Lalu pas ketinggalan sabuknya, gelisah dia, wah khawatir safar saya ini, perjalanan saya nanti akan mendapatkan kendala, bahaya dan semisal. Bisa jadi dia batalkan ngambil sabuknya dulu. Tapi orang coba yang bertauhid hanya bertawakal kepada Allah, tenang karena Allah selalu menyertainya. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Allah beserta orang yang bertakwa, Allah beserta orang yang beriman. Ya. Maka gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Taib. Berikutnya, yang kedua, pelajaran yang kedua. Asyirku ala kismani. Syirik itu ada dua macam. Yang keduanya itu adalah yang pertama syirkun akbar yukhriju min millatil Islam. Syirik akbar itu yang mengeluarkan dari agama Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang walaupun sudah bersyahadat, jangan dikira syahadatnya itu tidak akan batal. Sebagaimana orang sudah sholat, sudah berwudu, ya, sedang sholat, bisa jadi sholatnya batal, wudunya batal dengan melakukan pembatal. Misalnya buang angin. Orang basah dengan air wudu. Basah dengan air wudu, dia sudah berwudu, lalu dia menuju sholat, lalu keluar angin. Ya. Maka walaupun nampak dia berwudu, wudunya itu batal, tidak sah. Sholatnya kalau dipaksakan sholat tidak sah. Sama hanya orang Islam, masih sudah bersyahadat, dia ucapkan, ikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak berguna. Wallahu taala alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.